Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai mungkin dengan mengajak kita berpikir. Kita ini punya problem apa sih? Sehingga kita perlu membahas dakwah. Apa kira-kira problem terbesar kita ini? Covid, utang, atau yang lain. Problem paling menggelayuti pikiran saya itu adalah problem ini. Problem kematian. Sehingga kata Umar bin Khattab, di cincin beliau itu ditulis kafa bil mauti wa'idhan. Ya Umar, cukuplah kematian itu sebagai wa'idh, sebagai penasihat wahai Umar. Kenapa kematian ini jadi problem kita? Bukan masalah matinya, tapi masalah pertanggungjawabannya ini. Karena hidup kita di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Akidah kita seperti apa, penerapan syariat seperti apa, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Kita sendiri mungkin bisa selamat, tetapi apakah orang lain itu, ya, manusia yang lain, ketika itu mereka kita biarkan celaka, kita bisa tersangkut-sangkut. Allah katakan di dalam surah 7 ayat 164. Wa idz qalat ummatum minhum. Ingatlah ketika segolongan orang di antara mereka, yakni Bani Israel, mengatakan, lima ta'iduna qauman, kenapa engkau berikan pelajaran, berikan nasihat kepada satu kaum, Allahu muhlikuhum, di mana Allah itu akan menghancurkan mereka, au mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi ini ada segolongan Bani Israel berdakwah terhadap orang-orang yang melanggar aturan Allah. Segolongan yang lain itu berpandangan bahwasanya itu orang yang melanggar aturan Allah itu sudah nggak bisa dinasihatin. Sudah dicap oleh orang ini akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa kalian tetap berikan nasihat, tetap berdakwah? Nggak mungkin itu diperbaiki. Bahasa kitanya mungkin begitulah. Nggak bisa diajak diskusi mereka. Mereka itu tinggal dihancurkan Allah, tinggal diazab oleh Allah. Apa jawaban orang yang berdakwah ini? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Upaya ini adalah untuk kami itu mendapatkan uzur, mendapatkan alasan. Kepada siapa? Kepada Tuhan kalian. Jadi supaya yang tugas kita di dunia ini kan bukan sekedar enak-enakan sendiri, taat-taat sendiri. Tapi Allah berikan tugas untuk mengajak manusia ini kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Sehingga ketika kita biarkan, kita nggak punya alasan. Apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah Ta'ala? Allah sudah berikan usia kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, bahkan mungkin juga harta. Tetapi kita gunakan apa di dunia ini? Wala'allahum yattaqun, dan supaya mereka bertakwa. Karena kita tidak tahu siapa yang bakalan mendapatkan petunjuk, siapa yang tidak. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini tanggung jawab di akhirat ini yang berat. Orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, bahkan walaupun dia sekedar tahu Islam itu benar, dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang yang lain. Kemudian pertanggungjawaban ini juga terkait dengan di dunia. Rasulullah katakan, masalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat, dan orang-orang yang justru melanggar syariat. Kamasali qaumin istahamu ala safinah. Seperti satu kaum yang mereka itu mengundi nasib di sebuah kapal. Jadi punya bagian diundi, siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha.
Maka sebagian mendapat bagian di atas, sebagian di bawah. Bahkan alladzina fi asfaliha, maka orang-orang yang dapat bagian di bawah, idza staqau minal ma, kalau mereka itu mau meminum air, marru ala ma fawqahum, mereka harus ke atas. Ini jangan kita bayangkan kapal yang sudah modern ya, tinggal buka keran di bawah maupun di atas keluar air. Ini gambarkan, bayangkan kapal bahari. Jadi kalau mau mencibuk air harus ke atas dulu. Maka kemudian mereka katakan, ya, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Andai kami itu bikin lubang saja di bagian kami ini, di bawah ini, walam nu'zi ma fauqona, kami tidak mengganggu orang yang di atas. Sedikit-dikit naik, permisi mau nyibuk air, lebih baik lubangi aja sedikit di bagian kita. Orang bermaksiat kadang begitu, alasannya ini kami berbuat kemaslahatan, seperti orang-orang munafik, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka katakan kami ini sesungguhnya orang-orang yang berbuat perbaikan. Sistem itu loh, ini kan sistem bahari nih, ini harus diubah nih. Kita lubangi bagian kita supaya apa? Lebih baik. Maksiat kadang begitu. Tapi hukum Allah itu harus dijaga. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fa'iyat rukuhum wa ma aradu halaku jami'a. Kalau mereka itu membiarkan perilaku orang-orang yang mau melubangi bagian kapal di bawah itu, maka halaku jami'a, mereka semua itu akan binasa, tenggelam. Aku kada umpat tenggelam. Yang tenggelam yang melubangi aja enggak, semua itu kena. Wa in akhadhu ala aidihim najau. Ya, kalau mereka itu mencegah orang yang mau berbuat kemungkaran itu, mereka akan selamat, ya, wa najau jami'a, dan semuanya juga akan selamat. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad. Ini dua sisi pentingnya dakwah. Dan ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yakni selamat di dunia itu bagaimana, di akhirat terlebih lagi sangat-sangat diperlukan. Kita bisa lihat bagaimana hidup tanpa aturan syariat tadi. Mungkin ya dari sisi kesenangan materi mungkin saja bisa didapat. Tetapi banyak sekali dari umat manusia itu walaupun kaya, mereka itu kering jiwanya. Stres, bunuh diri. Ini angka bunuh diri ini di negara-negara per 100.000 orang. Data 2021 sebelum pandemi. Pasca pandemi semakin meningkat. Kita lihat Indonesia aja lah. Indonesia ini termasuk rendah angka bunuh dirinya. Tetapi kalau di total itu hampir 10.000 per tahun mati bunuh diri. 10.000 mati bunuh diri per tahun. Kalau kita diminta cari orang untuk kita dakwai, dapat 10.000 ini banyak benar. Andai yang mati-mati itu bisa di format ulang, di setting otaknya supaya nggak jadi bunuh diri. 10.000 kita dapat kader. Ini di Indonesia yang mayoritas muslim. Bayangkan di negeri yang mereka tidak muslim, di Amerika Serikat 41.353 orang tiap tahun itu mati bunuh diri. Ini data lama ini ya. Yang baru itu bisa 46 ribuan tiap tahun. Di Jepang itu ya hampir 24.000 mati bunuh diri. Paling tinggi itu di Lituania, Rusia, Guyana, Korea Selatan.
Yang banyak artis-artis apa itu yang kata Pak Kiai ini bisa diambil sisi apa belajar dari apa namanya itu K-pop. Ini budaya nomor 4 dia. Di sana itu nomor 4 paling tinggi bunuh diri. Indonesia ini nomor jauh ke belakang tapi cukup tinggi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini problem di dunia yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ya apa yang kuturunkan dan kuturunkan kepada utusanku, kata Imam Ibnu Katsir, maknanya berpaling dari syariat Allah ini, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di situ tidak mesti miskin, tapi bisa aja kaya dan tadi depresi, ini penyakit luar biasa. Nah, yang lebih parah dari bunuh diri ini ada. Apa yang lebih parah dari bunuh diri? Ini dia tidak bunuh diri tapi membunuh imannya. Mati itu akidahnya. Di Ceko itu 91% itu sudah murtad. Bukan murtad. Kalau murtad ini kan kesannya dari Islam ke enggak. Ini mereka dari agama Nasrani, dari agama mereka. Akhirnya berpindah menjadi ateis. Bayangkan ada 100 orang, 91-nya enggak percaya Tuhan lagi. Kalau di Indonesia kan masih malu-malu ya. Keceplosan ngomong akhirat itu hanya ramalan-ramalan. Ya, setelah itu ada yang mencela itu, inya masih mengaku bertuhan. Tapi kalau di sana terang-terangan, di Estonia, Swedia, Belanda itu 70-80% itu ateis, ya, generasi mudanya itu. Gereja banyak yang dibeli oleh orang-orang Islam. Ini problem penderitaan di dunia mungkin sebentar, tapi karena seperti ini lebih susah lagi di akhirat. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memberikan solusinya, dan itu juga tanggung jawab yang akan dibebankan kita, akan ditanya, itu adalah dakwah ini. Apa dakwah itu? Yakni kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia untuk beriman, taat kepada Allah sesuai dengan akidah, akhlak maupun syariat Islam secara sadar dan terencana. Ini gambarannya begitu. Nanti definisinya bisa macam-macam. Intinya itu mengajak orang untuk taat kepada Allah dalam seluruh aspeknya, akidah, syariat maupun sisi yang lain. Bukan sepotong-sepotong. Ini penjelasan lainnya. Jadi sebetulnya kata dakwah itu punya dua makna. Yang pertama, dakwah itu ya berarti Islam itu sendiri. Mengajak kepada dakwah artinya mengajak kepada Islam, mengajak kepada risalah. Kemudian yang kedua maknanya itu adalah amaliyatu nasyril Islam. Dakwah ini aktivitas menyebarkan Islam. Wa tablighir risalah, menyampaikan risalah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini tugas yang sebetulnya tugas yang sangat-sangat mulia, karena hanya pada umatnya Nabi Muhammad inilah dakwah ini dibebankan kepada selain Nabi dan Rasul, dibebankan kepada umat, sehingga siapa saja dari kaum muslimin dia melihat kemungkaran, dia mendiamkannya, itu menjadi satu beban kelak di hari akhir. Maka harusnya dinasihati dengan tangan, dengan lidah, minimal dengan hati, yakni dengan menunjukkan ketidakrelaan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita bicara dakwah sebetulnya semua sisi ya. Mengajari baca Al-Quran, mengajari macam-macam, mengajari ngaji, mengajari bahasa Arab, mengajari sholat, mengajari zakat, puasa dan sebagainya, itu dakwah. Tetapi dalam sisi prioritas
nanti harus dilihat realitasnya. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, maka ketika dia hanya diajari mengaji saja, ini termasuk yang di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan ya tertipu. Bacaan sudah bagus dari sisi membacanya, maka hendaknya ditingkatkan. Umat itu juga begitu. Problem kita sekarang bukan problem sekedar bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana menghafalnya, ya, bagaimana pintar menafsirkannya, tapi seperti mungkin dibahas sebelumnya tadi, problem utamanya itu bagaimana fungsi Al-Quran sebagai petunjuk itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Realitas yang ada sekarang ini tidak dipakai. Hukum syariat itu masih ada di kitab-kitab. Yang dipakai hanya sebagian kecil yang menguntungkan dari sisi ekonomi. Itu pun juga tidak semuanya. Dari realitas yang ada kita lihat problem utamanya itu, maka perlu batasan aktivitas dalam dakwah ini. Sehingga tidak sekedar asal-asalan dakwah. Problem utamanya apa? Kita berupaya nggak menyelesaikan itu. Dari kita tahu problem utama ada batasan aktivitas itu, maka nanti baru muncul metodenya. Kalau ini tidak kita ketahui problem utamanya, kita sekedar dakwah, nanti kita bisa seperti ini. Kira-kira apa yang dilakukan itu? Usianya habis, ya, mau mengeringkan halaman, ya, tapi nggak berhasil apa-apa. Atau seperti ini nih, membakar jagung atau membakar sate ini, ya. Tapi kayak gitu, kondisi sekitar nggak diperhitungkan. Umat itu hampir seperti itu. Di satu sisi dakwah ingin memajukan Islam, tapi di sisi lain kondisi sekitar ini nggak diperhitungkan. Bagaimana miras kita sampaikan haram, tapi tadi ibarat hujan itu kita bakar jagung, hujan turun. Undang-undangnya, sistemnya itu apa, mendrop miras. Kita sampaikan itu nggak boleh. Maka harusnya tadi problem utamanya itu apa, baru nanti aktivitasnya apa untuk menyelesaikan problem ini dan metodenya. Kita sudah kerja keras, ini mijat orang, nggak cukup menekan biasa pakai setum. Beda dengan kalau persis mijitnya cukup di kaki aja, nah titik sini, nah misalnya sakit perut sampean, tekan di sini, bisa Allah kasih kesembuhan. Ini dipicik tapi tidak tahu mana problemnya, digilis setum itu nggak bakalan sembuh, bahkan meletet. Dakwah begitu juga. Dan sebagai teladan dakwah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surah An-Nur ayat 63 ini Allah menyuruh kita berhati-hati. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi dari perintah Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Falyahdhar wal yakhsha. Hendaklah hati-hati dan takut man khalafa syari'atar Rasul. Siapa saja yang menyelisihi syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batinan au zahiran, baik secara batin, pikirannya, perasaannya menyelisihi apa yang Rasulullah bawa, apalagi zahirnya, maka hendaklah dia takut. Takut apa? Antusibahum fitnah. Mereka itu akan ditimpa fitnah. Khawatir kalau fitnah itu menimpa kita gara-gara menyelisihi aturan syariatnya Rasul, termasuk juga dalam dakwah. Apa maksudnya fitnah ini? Kata Imam Ibnu Katsir, ay fi qulubihim, fitnah di dalam hati-hati mereka. Apa? Min kufrin, dari kekufuran.
karena nggak tahan melihat godaan, akhirnya mengingkari hukum-hukum Allah, bahkan nggak sedikit yang akhirnya murtad. Au nifaq, atau minimal ini ada sifat nifaq. Tahu aja Rasulullah sebagai teladan terbaik, tapi jangan dicontoh misalnya di dalam urusan mengurus negara. Ada yang begitu. Au bid'atin atau bid'ah. Ini jadi problem hal yang perlu kita perhatikan dalam dakwah pun juga begitu. Apalagi di dalam Bada'iul Fawaid itu dikatakan oleh musannif anna syaitan ya'muru bi sab'ina babam min abwabil khair. Setan itu bisa menyuruh orang untuk memasuki 70 pintu dari pintu-pintu kebaikan. Jadi dakwah itu diminta dibukakan banyak pintu. Imma liyatawassala biha ila babin wahidin minasyarr. Tujuannya setan itu apa? Untuk mengantarkan supaya dia itu masuk kepada satu pintu keburukan. Jadi sudah bagus ya, tapi akhirnya masuk ke pintu keburukan. Contohnya dalam riwayat-riwayat terdahulu itu ada seperti Abid Barsiso misalnya. Dia menolong perempuan. Awalnya nggak mau karena nanti ini berkholwat. Akhirnya dia bikinkan tempat yang tersendiri. Jadi itu kebaikan awalnya, menolong perempuan, mengobatinya. Setelah itu lama-lama itu akhirnya terjadi perzinaan dan akhirnya terjadi pembunuhan dan akhirnya dia musyrik. Jadi hati-hati itu hal-hal baik ya, baik awalnya melenceng sedikit akhirnya musyrik. Na'udzubillah. Wa imma liyafuta biha khairan a'zam min tilkas sab'ina baban wa ajalla wa afdal. Ada kalanya yang kedua nggak sampai begitu, tetapi dia ketinggalan pintu yang lebih besar, lebih afdal, amal yang lebih besar dia tinggalkan. Akhirnya perhatiannya itu ke problem yang sebetulnya itu nggak akan menyelesaikan. Seperti tadi, mengeringkan halaman dia buang airnya, tetapi dia problem awalnya bahwasanya air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah nggak dia selesaikan itu. Jakanya dibikin tanggul dulu baru bisa dia kuras itu enggak. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah ini? Yang kelihatannya, yang zahirnya itu adalah pertama beliau itu melakukan pembinaan. Jadi ngaji. Untuk apa? Ya, mengajari mereka membaca Al-Quran, belajar Islam. Jadi intinya dakwah itu belajar Islam dulu. Di antara kita semua mau melepaskan tanggung jawab bagaimana di akhirat kalau ditanya Islam nggak diterapkan. Caranya pertama ngaji dulu, pelajari. Ya. Ini yang dilakukan Rasulullah begitu. Jadi diri ini dibaikin, kemudian jadi kader dakwah di situ. Baru bertambah banyak ya dari apa yang diupayakan Nabi tadi. Setelah itu apakah cukup? Enggak, beliau masuk ke fase kedua. Interaksi dengan masyarakat. Jadi sebagus apapun ngaji dan sebagainya, kalau ngendon sendiri di rumah, tidak ada interaksi dengan masyarakat, maka dakwah itu juga akan berkembang, nggak akan berkembang. Dan tidak sesuai dengan Rasul, karena Rasul menyampaikan terang-terangan di masyarakat. Sekarang itu juga begitu, hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dakwah itu fungsinya menjelaskan, meluruskan, membongkar ide-ide yang tidak sesuai dengan Islam. Apa yang sekarang ini berkembang, maka itu menjadi fokus dakwah kita. Nggak ada lagi berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, nggak ada.
Sehingga kita kemudian ketika dakwah nyontoh Rasul tidak kemudian mengatakan itu Lata Uzza itu nggak boleh disembah. Itu sudah masa lalu. Walaupun itu tetap baik, artinya jangan sampai menyembah berhala lagi. Apa yang sekarang diberhalakan, nah itu yang harusnya disampaikan. Baru pada langkah berikutnya itu beliau akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan nusrah dari Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj menolong beliau, menyerahkan kekuasaan beliau lewat Baiat Aqabah kedua. Baru Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah dan menegakkan negara di sana, membangun sistem Islam, menerapkan Islam secara keseluruhan. Ini tahap-tahapannya, dan ini pula langkah dakwah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Setelah fase ketiga ini kan bukannya selesai, tetap aja ini jalan ya. Fase ketiga itu kan ibarat tadi orang mau mengeringkan halaman itu kan ibarat membangun bendungannya dulu ya. Karena fungsi negara itu ya di dalam perkataan Sayyidina Utsman, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah itu bisa mencegah sesuatu dengan kekuasaan. Apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Jadi dengan kekuasaan itu yang bakalan merusak umat itu akan dicegah, di-cut. Baru perbaikan itu ya akan terjadi lebih masif, akan berjalan dengan lebih baik.